Dia menangis. 2 bulan berlalu, 2 bulan darah yang menolak berhenti. 2 bulan hanya di dalam rumah, tidak kemana-mana. Setiap hari Bobby menelpon pastor, mendesak soal surat yang entah kenapa belum juga kelar. Ia memastikan aku tidak punya rencana kabur, tidak ada kesempatan menghilang. Karena sampai surat itu ada di tangannya, ia selalu curiga aku akan lepas. Tapi aku sudah pasrah, apalagi yang bisa aku lakukan. Aku sudah menikah, meski pernikahannya seperti itu adanya. Tidak ada alasan lari, tidak ada pelarian yang sepadan dengan resikonya. Mamaku juga mengerti, ia tahu aku belum bisa kembali padanya. Setiap pagi, aku bangun di rumah yang tak terasa milikku. Di antara orang-orang yang nyaris tidak aku kenal. Melakukan pekerjaan yang tidak pernah aku setujui. Dan karena Bobby tahu, aku berjalan di atas kulit telur. Melakukan segala yang bisa aku lakukan demi mendapat izinnya untuk bertemu mamaku. Ia memanfaatkannya. Ia makin mengatur, makin ceroboh dalam kekejamannya. Kalau aku tidak melakukan sesuatu tepat seperti maunya, ia meledak. Pernah aku lupa menutup botol baby oil. Ia melihatnya di wastafel tanpa tutup. Lalu tanpa kata melempar sesuatu dan berteriak begitu keras sampai tubuhku menegang. Kali lain giliran laptopku. Ia mengangkatnya, memiringkan layar ke arah cahaya dan melihat satu sidik jari. Itu saja cukup. Ia membanting menutupnya dan suaranya naik lagi. Seolah kesalahanku adalah pengkhianatan. Seberapapun aku berusaha, tidak pernah cukup. Selalu ada celah, selalu ada salah, selalu ada kegagalan yang ia temukan. Selama itu gitarnya bergema menembus dinding. Suaranya sumbang, menyebar seperti jamur, sementara satu kalimat dari mamaku terus berdenyut di kepalaku seperti detak jantung yang kujaga agar tetap hidup. Kamu akan selalu jadi anak mama. Aku berpegangan pada kata-kata itu seperti oksigen. Tapi, aku masih belum diizinkan menemuinya. Setiap kali aku bertanya pada Bobby, pelan dan hati-hati. Seperti mendekati binatang liar. Ia menjadi dingin, bukan marah, tetapi berbahaya dengan cara yang sunyi. Dulu kamu pernah minta sesering itu ke mamamu waktu mau ketemu aku. Lalu ia tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Kalau kamu terus mendesak, aku malah makin tidak ingin mengizinkan. Fokus saja jadi anak baik. Aku akan tentukan kapan kamu siap. Kamu harus pantas dan sabar. Jadi aku menunggu, dan aku berdarah. Pendarahannya tidak deras, tetapi tidak berhenti. Cukup untuk membuatku lemah, pusing, terlepas dari tubuhku sendiri. Kebanyakan hari rasanya aku mengambang, tubuh bergerak menjalani rutinitas. Sementara sisanya tenggelam ke tempat yang dalam dan tidak terjangkau. Aku mencoba menyembunyikan wajahku yang makin pucat. Makanan tidak membantu. Di rumah itu tidak ada yang makan daging segar. Katanya terlalu mahal. Setiap hari menunya sama, daging babi kalengan. Awalnya lumayan, bahkan menenangkan. Tapi lama-lama baunya saja membuatku mual. Nafsu makan hilang, makanan tidak masuk, dan tidak lama berat badanku turun. Aku tetap tersenyum saat menyodorkan kopi. Aku mengangguk ketika ia menyuruhku mengepel lantai jam 6 pagi agar ubin berkilau saat ia bangun. Aku tidak membiarkan siapapun melihat betapa lambat gerakku. Betapa sering aku harus duduk, aku tidak mau ada pertanyaan. Sampai suatu pagi, aku berdiri terlalu cepat dan semuanya gelap. Aku meraih meja, pandangan berputar, nyaris ambruk. Ibunya melihat, panik memanggil Bobby. Aku berusaha menjelaskan, aku kurang makan. Aku berdiri terlalu cepat, tetapi ia tidak menyerah. Jadi aku bilang soal pendarahan itu, bahwa sampai sekarang belum berhenti. Wajahnya ngeri. Bagaimana kalau nanti tidak bisa punya anak? Itu pikiran pertamanya. Bukan bahwa aku mungkin sakit, bukan bahwa aku butuh bantuan, tetapi bahwa aku mungkin gagal memberinya cucu. Tubuhku runtuh di depannya, dan yang ia lihat hanya rahim. Malam itu ia bilang pada Bobby aku harus ke dokter secepatnya. Keesokan harinya, saat aku bersiap, Bobby berdiri menutup pintu kamar, tangan terlipat. Biar aku lihat. Lihat apa? Pembalutmu, aku mau lihat. Apa? Aku bingung. Ia mendesah jengkel. Aku cuma mau pastikan kamu tidak bohong. Aku tidak mau buang bensin hanya untuk dengar dokter bilang kamu ngarang. Kamu pernah bohong. Kamu pintar soal itu. Panas naik ke dadaku. Kamu pikir aku bohong?
Ia mengangkat bahu. Kamu selalu kebetulan berdarah saat aku mau sesuatu. Aku tidak bisa bilang kamu bohong. Aku bilang kebetulan. Kebetulan. Begitu katanya. Seolah sakitku, tubuhku, ketakutanku hanya trik yang harus dicurigai dan diperiksa. Ini pertama kalinya ia menuntut melihatnya langsung. Sebelumnya, aku pernah memergokinya membuka pembalut bekas dari tempat sampah. Tapi tidak seperti ini, tidak berhadapan. Aku ingin berteriak, tapi tidak. Aku tetap diam, karena diam adalah satu-satunya kuasa yang tersisa. Aku bilang tidak. Ia mendekat, senyum yang sama, seperti tokoh penjahat sinetron yang dulu sering ia perankan. Peran yang merembes ke hidup nyata. Kalau tidak ada yang disembunyikan, ya tunjukkan. Aku ragu, lalu kutunjukkan. Ia melihat tanpa sepatah kata. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah, bahkan tidak ada kikuk. Ia mengambil kunci, seolah semua ini remeh. Kita berangkat, ujarnya, dan selesai. Seperti menambah satu urusan di daftar tugas. Kami tidak bicara di mobil. Sampai saat di klinik, aku sudah mati rasa. Tempatnya kecil, sunyi. Dokternya perempuan parubaya dengan mata lembut dan suara pelan. Ia bertanya hal-hal yang belum siap kujawab. Soal siklus, soal nyeri, soal stres. Air mataku naik sebelum sempat kutahan. Ia memeriksa singkat. Tidak ada temuan fisik. Ini bisa terjadi, katanya lembut. Saat seseorang berada dalam stres emosional berat, hormon bisa kacau. Tubuh bisa bereaksi dengan cara yang tidak kamu duga. Pendarahan ini, cara tubuh menyalahkan alarm. Lalu ia menatap mataku dan mengatakan satu hal yang tidak pernah kukira akan kudengar. Yang penting, sekarang kamu adalah istirahat. Buat dia nyaman, tenangkan suasana, nanti tubuhnya akan menemukan jalan kembali. Aku ingin percaya semua bisa sesederhana itu. Kalimat dokter itu menggantung di dalam diriku. Rapuh, namun menenangkan. Bobby justru menepisnya. Dalam perjalanan pulang, aku menatap jalanan yang melintas. Terlalu lelah untuk bicara. Aku ingin percaya. Sekarang setelah ia tahu aku tidak bohong, ia akan melunak. Mungkin ia akan mengerti. Tapi Bobby tidak terlihat lega. Ia justru kesal. Ya sudah, setidaknya kamu tidak sekarat. Atau lebih parah, mandul. Aku diam. Ia melirikku. Mungkin kalau kamu syuting lagi, kamu bakal senang. Sekalian bantu keluarga. Uang dari sinetron terakhirmu juga sudah hampir habis. Itu bayaran dari sinetron pertamaku yang masuk ke rekening pribadiku. Tetapi sudah habis karena aku transfer ke Bobby untuk kebutuhannya dan keluarganya. Katanya, karena kami suami istri, uangku adalah uangnya juga. Ia tidak suka aku punya apapun yang terpisah. Aku tetap diam, jalan di depan kabur, dan rasanya aku makin kecil setiap ia bicara. Malam itu, aku duduk sendiri di pinggir ranjang, lututku peluk. Aku membuka ponsel, menggulir cat lama yang berbulan-bulan tidak kusentuh. Masih ada di sana, tawaran, casting, kampanye. Orang-orang masih mencariku, dan itu menyalakan sesuatu yang kecil di dalamku, redup tapi nyata. Aku membalas, aku bilang, ya, aku siap. Lalu datang pertanyaan yang sama berulang, siapa yang akan tanda tangan kontrakmu? Aku bilang aku sendiri. Mereka bilang tidak bisa karena aku belum 21. Secara hukum aku masih belum dewasa penuh. Aku tidak bisa menandatangani tanpa orang tua. Harus salah satu dari mereka, kecuali keduanya sudah meninggal. Baru setelah 21 aku bisa sendiri. Dan Bobby bukan salah satu dari mereka. Ia bahkan tidak punya bukti tertulis bahwa ia suamiku. Yang bisa ia tunjuk hanya foto-foto hari bahagia versi mereka, dan itu tidak cukup. Ia marah. Aku suamimu di hadapan Kristus. Mereka seharusnya melihat kamu sekarang tinggal sama siapa. Kurang apa lagi? Tetapi hukum tidak peduli pada upacara tanpa saksi sah. Di atas kertas, aku masih lajang. Dan di atas kertas, hanya orang tuaku yang bisa mewakili. Ia menelpon sana-sini mencari celah. Tidak ada. Lalu ia menoleh padaku dan mengatakan seolah tidak penting. Baik, kita ke rumah mamamu. Kamu minta dia tanda tangan. Jantungku berhenti sejenak. Serius? Ia tersenyum. Ya, tapi ingat tujuanmu. Kamu ke sana untuk minta tanda tangan. Aku tidak peduli alasannya. Aku hanya ingin bertemu. Saat itu bulan Februari. Pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku diizinkan bertemu mamaku lagi.
Sehari sebelumnya aku mengirim pesan, "Ma, bisa masak daging yang enak." Hanya itu, aku tidak menjelaskan apa-apa. Aku tidak bilang betapa aku merindukannya, betapa aku muak makan kalengan setiap hari, betapa berbulan-bulan aku tidak menyentuh yang segar. Aku tidak bilang aku memimpikannya. Hanya satu permintaan kecil, kalau ia tahu alasannya, ia akan sedih. Karena sejak kecil, ia selalu ingin memberiku yang terbaik. Ketika aku melangkah masuk apartemen dan mencium aromanya dari dapur, rasanya tidak bisa dijelaskan. Melihat mamaku lagi, menghirup wangi masakannya setelah begitu lama. Aku belum sampai setengah ruangan, air mata sudah jatuh. Ia membuka tangan, dan aku berlari memeluknya seperti anak kecil. Seperti aku berusia 5 tahun tersesat di Brasil, dan menangis mencari rumah. Ia merengkuhku, dan aku roboh di pelukannya. Meminta maaf, bilang aku tidak pernah mau menyakitinya, bilang aku merindukannya setiap hari. Ia menepukku pelan dan berbisik, "Yang penting kamu bahagia. Mama ikut bahagia." Aku ingin berteriak. Aku tidak bahagia. Aku ingin bilang aku tidak merasa aman. Tapi aku tidak berani kehilangan dia lagi. Jadi aku tersenyum. Aku mengangguk. Aku bilang aku bahagia. Aku rindu syuting, aku ingin kerja lagi. Dan ia percaya, sebagian karena memang benar. Ia menandatangani kontrak, tetapi setelah kami ganti nomor rekening, Bobby sempat mencoba mencantumkan rekeningnya. Namun kami ubah ke punyaku. Ia tidak protes, toh uangnya tetap akan kutransfer ke dia. Begitu saja aku bergabung di sinetron baru berjudul Magic. Namanya terdengar ironis. Tidak ada yang terasa seperti keajaiban, namun mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih baik. Memulai Magic terasa seperti lahir lagi, walau Bobby masih mengikutiku kemana-mana. Walau aku tetap harus menghampirinya di jeda adegan, walau ia tidak membiarkanku terlalu dekat dengan pemain lain. Akhirnya, ada sesuatu lagi yang rasanya milikku. Pemerannya muda seumurku. Mereka mudah tertawa, mereka pikir aku lucu, mereka tidak tahu apa yang kualami. Lalu suatu hari, begitu saja pendarahannya berhenti. Seharusnya itu melegakan, tetapi aku justru takut. Karena sekarang aku tidak punya alasan, tidak punya tameng, tidak punya alasan menolak saat ia menginginkan sesuatu. Tubuhku tidak lagi rusak, artinya tersedia lagi. Aku tidak merasa apa-apa, bukan benci, hanya kosong yang menakutkan. Jadi aku berbohong, aku bilang masih berdarah. Awalnya cukup, tetapi aku mengenalnya. Kadang kata-kata tidak ia percaya, kadang ia meminta bukti tanpa peringatan. Jadi, beginilah caraku. Setiap malam sebelum tidur aku kamar mandi dan membuka pembalut baru. Aku meneteskan saus tomat di bagian tengah, menambah kecap asin agar warnanya pas. 2 botol kecil kusimpan di dalam tangki kloset, bagian yang bisa diangkat dan ditutup supaya tidak ada yang tahu. Aku jadi mahir, cukup untuk menipunya beberapa waktu. Aku taruh tisu di atasnya agar tidak menyentuhku, tapi percuma. Keasamannya menembus tisu dan membuat kulitku perih. Kulitku gatal, memerah, lecet. Setiap langkah membuatku meringis. Aku memilih rasa sakit itu karena rasa sakit itu masih lebih mudah daripada membayangkan ia menyentuhku. Suatu malam setelah syuting panjang, aku pulang masih dengan seragam sekolah dari lokasi. Aku belum sempat berganti, baru hendak bersih-bersih ketika Bobby bertanya, "Masih berdarah?" Aku mengangguk, "Iya." Aku membalikkan badan pura-pura sibuk, berharap ia berhenti. Tapi ia belum selesai. Biar aku lihat, perutku serasa jatuh. Aku ragu, pada detik itu juga, tanpa peringatan, ia menarik turun rok sekolahku. Ia melihat pembalutku, lalu menatapku seolah berkata, "Kamu kira aku bodoh?" Ternyata darah palsuku tidak cukup meyakinkan. Tanpa sepatah kata, ia meludahi wajahku. Ludahnya hangat, basah, menempel di pipi. Menetes melewati rahang ke leher. Ia menatapku seperti aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bergerak, aku tidak menangis, aku tidak berteriak. Aku berdiri saja, dada naik turun, seperti berdiri di dasar laut tanpa sisa udara. Lalu ia mulai menangis, besar, marah, berantakan. Seolah dialah yang disakiti. Saat itu aku sadar, ia tidak hanya meludahi wajahku, ia mengubah kekerasan menjadi pertunjukan. Dan sekarang, ia juga ingin menjadi korban, seakan-akan akulah yang melakukan ini padanya.